Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Tani seluruh Indonesia, dimanapun berada. Hari ini kita bersama konten kreator Kerinci, yaitu Bang Nandang, yang ada sebelah kita di sini. Untuk hari ini kita ingin bertanya-tanya pengalaman abang kita selama ini budidaya tanaman cabai. Boleh perkenalan diri dulu di kamera kita, Bang Nandang. Baik kawan-kawan, terima kasih pada kesempatan tentunya berbahagia ya. Kita masih di suasana puasa, tentunya kita semoga mendapatkan kebaikan ya kawan-kawan di mana saja berada. Apa yang dipertanyakan oleh adinda kita yaitu Jeffrey Alimin mengenai kita selaku lahan pintar sudah berkiprah lebih kurang 4 tahun lebih ya di dunia digital atau di dunia konten kreator khusus pertanian. Jadi dibilang konten kreator tuh ada konten kreator yang mungkin tidak berbagi edukasi atau sekedar konten kreator, namun kalau di pertanian saya kurang suka disebut konten kreator karena bagusnya pemerhati pertanian. Kalau pemerhati pertanian ini kita juga belajar dan kita juga share ilmunya ke kawan-kawan. Jadi perkenalkan, nama saya Nandang Sutradonil dari Lahan Pintar, YouTube Lahan Pintar ya. Oke, ini untuk pertanyaan yang pertama Bang Nandang. Ini kan banyak dari komentar maupun di komentar YouTube Abang dan YouTube saya. Itu banyak yang ngomong untuk mengatasi layu pada tanaman cabai ini Bang Nandang. Apalagi di daerah seperti Kayu Aro ini kan dingin, cuacanya tidak stabil. Jadi bagaimana kita mengatasinya? Jadi kalau untuk ya sering terjadi ya pada petani itu misalkan layu fusarium. Penyakit layu fusarium itu memang disebabkan ada 2 faktor. Pertama faktor tanah. Tanah itu kondisinya lembab dan penuh bakteri. Kalau tanahnya lembab banyak bakteri, itu otomatis di saat pertumbuhan tanaman cabai perakarannya mulai berkembang, apalagi dia sudah berbuah, itu sering terjadi layu. Nah, yang kedua bisa disebabkan oleh pupuk atau kohe atau kotoran hewan yang tidak matang, atau istilahnya kotoran hewan yang tidak difermentasi dengan baik, kita taburkan di atas bedengan tanpa kita olah tanah yang baik, itu juga bisa menyebabkan layu fusarium. Layu fusarium. Dan ini untuk pengolahan awalnya gimana nih Bang? Untuk pengolahan dari awal mendirikan pondasi, kalau rumah itu kan pondasi biar lebih kokoh gitu Bang pas kita perawat tanah nantinya itu. Kalau untuk permasalahan olah tanah kita harus detail ya. Pertama tentu kita harus memperhatikan besar bedengan, kemudian besar bedengan, tinggi bedengan. Di besar dan tinggi bedengan itu tentu ada nanti jalur drainase. Jadi semestinya kita selaku petani khususnya ya, karena kita sudah berkecimpung di pertanian cabai, kita harus memperhatikan tinggi bedengan dan ukuran antar bedengan. Jadi kalau kita tidak memperhatikan itu, bagaimana nanti pertumbuhan akar pada tanaman cabai ini akan menyebar dengan baik. Nah, selaku petani, olah tanah yang baik itu kita harus memperhatikan juga besar bedengan tadi, tinggi bedengan, dan jarak antar bedengan. Apabila itu kita sudah perhatikan, kemudian kita berikan sejenis organik ya, maupun sejenis humus atau humid asid, jadi itu lebih bagus lagi rumahnya. Begitu pula dengan kita tadi, kita disebutkan oleh adinda kita tadi, rumah yang bersih, kita akan nyaman untuk menempatinya. Apabila rumah atau kamar kita kotor, kita akan hidup, kita akan susah, mungkin banyak permasalahan yang akan timbul. Begitu pula dengan rumah untuk tanaman tumbuh atau bedengan atau tempat dia menyebarkan perakarannya. Berarti dibagusin dulu pondasinya gitu ya Bang ya. Oke. Ini tadi kita udah berbicara sama abang kita, pemerhati pertanian. Jadi begitulah sahabat tani seluruh Indonesia, untuk perbaiki tanah kita harus mengecek pH juga ya Bang ya. pH itu perlu ya Bang ya? pH sebenarnya perlu kalau petani ya, kalau petani yang mungkin tidak memiliki
pengukur pH, Ya. dia bisa merasakan pH itu normal atau tidaknya dengan gini, dengan menggenggam tanah yang ada untuk kita di lahan ya, atau istilah untuk di bedengan kita cukup menggenggam. Kalau dia menggumpal itu bisa dipastikan pH-nya 6 sampai 7. Wah, luar biasa nih sahabat tani seluruh Indonesia. Ini ilmu baru. Ini baru yang namanya ilmu yang namanya apa Bang? Yang tidak ada kita belajarkan di kampus maupun di sekolah. Ini harus kita pahami dan cermati di YouTube kita. Oke, yang kedua nih gini Bang. Untuk batang ini apa yang diperlukan oleh tanaman, pupuk apa atau N, kalsium, fosfor apa yang dibutuhkan dengan cabai ini Bang? Nah, ini juga dasar ya, dasar yang mestinya petani, khususnya petani cabai itu tahu. Nah, itu kandungan nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, ada juga K, itu kalsium, ada kalium. Kalium itu fokusnya ke batang tanaman. Kalau kalsium dan fosfat itu, kalau fosfat lebih ke pembuahan, pembungaan, sedangkan kalsium lebih ke perakaran, dan nitrogen itu lebih ke tunas, daun, ya, tunas dan daun itu harus kita perhatikan. Jadi di setiap fase pertumbuhan, misalnya dari 1 sampai 14 hari atau 1 sampai 30 hari, itu adalah fase pertumbuhan. Berarti yang harus kita tambahkan pupuknya, kita tambahkan nitrogen. Jadi kalau fase dia sudah mulai berbunga, kita mulai masukkan fosfat. Nah, fase dia sudah banyak buah gitu ya, kita tambahkan K yang cukup. Jadi di mana ada K-nya, silahkan dicek di berbagai macam pupuk yang kandungannya K yang paling tinggi. Itulah di fase seperti yang kita lihat di depan ini adalah fase berbuah hijau. Makanya kita perlu menambahkan K yang tinggi ditambah dengan fosfat. Jadi nitrogen kita kurangi. Oh gitu ya Bang. Oke, mungkin ada episode yang kedua mungkin Bang. Kalau kita lanjut, nanti kan panjang videonya kan jadi bosan kan. Jadi kita lanjut ke episode selanjutnya mungkin minggu depan. Ini ilmu yang sangat bagi saya itu bermanfaat untuk masa depan. Bagaimana masa depan? Ini masalah ilmu pertanian ini tidak habis-habis sahabat tani semuanya. Ya, terima kasih Bang Nandang. Kita lanjut di episode selanjutnya. Siap. Ilmunya ini sangat luar biasa. Boleh komen, di-share sebanyak-banyaknya agar YouTube Rumah Tani semakin berkembang di era kedepannya, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang.